Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari ini kita selalu dalam rahmat Allah dan selalu dalam lindungannya, amin. Kisah sahabat Nabi yang ke-16. Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat Ansyar. Ia dipilih sebagai ketua tim pembukuan Al-Quran di Abu Bakar dan di zaman Utsman bin Affan. Amanah yang besar itu tentu menunjukkan sebesar apa kapasitas dan kedudukan beliau dalam Islam dan sejarah umat Islam. Asal-usulnya, beliau adalah Zaid bin Thabit bin Al-Dhahak Al-Ansyari. Ia berasal dari Bani Najjar yang merupakan keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Saat Rasulullah tiba di Madinah, kondisi Zaid kala itu adalah seorang anak yatim. Ayahnya wafat pada perang Bu'ats. Di tahun pertama hijrah itu, usia Zaid tidak lebih dari 11 tahun. Ia memeluk Islam bersama keluarganya. Rasulullah pun mendoakan keberkahan untuknya. Kesungguhan Zaid, sewaktu kecil, ia bersama orang-orang dewasa berangkat menemui Rasulullah untuk turut serta dalam perang Badar. Tapi Rasulullah tidak mengizinkannya karena ia terlalu muda dan badannya pun masih kecil. Tidak menyerah karena ditolak saat perang Badar, saat Rasulullah menyiapkan pasukan perang Uhud, Zaid kembali mendaftarkan diri. Kali ini ia berangkat bersama rombongan remaja seusianya, berharap Rasulullah mengikut sertakan mereka dalam pasukan mujahidin. Dan keluarga mereka lebih-lebih lagi harapannya agar Rasulullah menerima mereka. Rasulullah memandangi mereka dengan pandangan terima kasih, seakan-akan beliau menginginkan mereka untuk izin tidak ikut saja. Majulah anak muda yang bernama Rafi bin Khadij membawa sebuah belati atau tombak. Ia memamerkan keahliannya memegang senjata tersebut. Rafi berkata, "Sesungguhnya aku sebagaimana yang Anda lihat. Aku mahir dalam melempar senjata, karena itu izinkanlah aku." Rasulullah pun mengizinkannya. Kemudian Samurah bin Jundab pun maju. Salah seorang anggota keluarganya mengatakan, "Sesungguhnya Samurah lebih hebat dari Rafi." Rasulullah pun mengizinkan beliau. Tersisalah 6 orang pemuda pemberani lainnya. Di antara mereka ada Zaid bin Thabit dan Abdullah bin Umar. Mereka mengeluarkan segala kemampuan membujuk rayu Rasulullah. Tak mempan dengan lisan, mereka bujuk dengan air mata. Belum juga berhasil dengan cara mengiba itu, mereka unjuk kekuatan dengan menunjukkan otot-otot mereka. Tapi usia mereka masih terlalu muda dan tubuh mereka masih begitu kecil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menolak mereka secara halus, sekaligus menghibur mereka dengan berjanji akan mengajak mereka pada perang selanjutnya. Akhirnya, Zaid dan Thabit bersama anak-anak seusianya memulai pengalaman jihad mereka di perang Khandaq. Pada tahun 5 Hijriah, Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu berkata, "Pada perang Bu'ats, aku berusia 6 tahun. Hal itu terjadi 5 tahun sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah. Dan saat itu, aku berusia 11 tahun. Aku dipertemukan dengan Rasulullah. Mereka berkata, ada seorang anak dari kabilah Khazraj yang telah menghafal 11 surat, namun beliau tidak mengizinkan aku di perang Badar dan Uhud. Barulah aku diizinkan di perang Khandaq." Zaid memegang bendera Bani Najjar di perang Tabuk. Awalnya bendera tersebut dipegang Umarah bin Hazm, tapi Rasulullah mengambilnya dan menyerahkannya kepada Zaid. Umarah berkata, "Wahai Rasulullah, apakah ada sesuatu tentangku yang buruk yang sampai kepadamu?" "Tidak ada, tapi yang lebih banyak menghafal Al-Quran layak dikedepankan. Dan Zaid lebih banyak menghafal Al-Quran daripada engkau. Perlu diketahui, dahulu para sahabat menghafal 10 ayat. Ketika mereka sudah paham dan mengamalkannya, barulah mereka menambah hafalan. Sehingga siapa yang paling banyak hafalannya, maka semakin baik kualitasnya di antara mereka." Pemuda Ansyar yang cerdas. Dari Amir, ia menceritakan, "Sesungguhnya tebusan tawanan perang Badar adalah 40 ukiyah emas. Siapa yang memiliki kepandaian baca tulis, mereka diperintahkan mengajar baca tulis kepada 10 orang kaum muslimin. Di antara yang mendapat pengajaran adalah Zaid bin Thabit. Zaid adalah seorang cendekia dan memiliki keistimewaan dalam berbagai bidang. Ia seorang penghafal Al-Quran, juru tulis Nabi yang menulis wahyu yang turun kepada Rasulullah. Ia memiliki kualitas ilmu dan hikmah yang mendalam. Ketika Rasulullah mulai menyampaikan risalah Islam keluar Madinah,
melakukan surat menyurat kepada para raja dan kaisar, beliau memerintahkan Zaid untuk mempelajari bahasa-bahasa mereka. Zaid pun berhasil menguasai bahasa-bahasa tersebut dalam waktu yang singkat. Zaid bin Thabit mengatakan, "Aku dipertemukan dengan Nabi saat beliau tiba di Madinah. Ada yang mengatakan, ini adalah seorang anak dari Bani Najjar. Ia telah menghafal 17 surat. Aku pun membacakannya di hadapan beliau. Beliau sangat terkesan. Lalu beliau berkata, pelajarilah bahasa Yahudi, bahasa Ibrani. Sesungguhnya aku tidak bisa membuat mereka beriman dengan kitabku. Aku pun melakukan apa yang beliau minta. Berlalulah waktu tidak lebih dari setengah bulan, aku pun menguasainya. Kemudian aku menulis surat Nabi kepada mereka. Apabila mereka yang mengirimkan surat kepada beliau, akulah yang menerjemah." Dari Tsabit bin Ubaid, dari Zaid bin Tsabit, ia berkata, "Rasulullah berkata kepadaku, apakah engkau bisa bahasa Suryaniyah?" "Tidak." Jawabku, "Pelajarilah. Sungguh nanti akan datang surat-surat kepada kita, pinta Rasulullah." Aku pun mempelajarinya dalam rentang waktu 17 hari. Kita teringat dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Sesungguhnya Allah mencintai perkara yang terbaik dan membenci sesuatu yang asal-asalan." Hadis riwayat Ats-Tabrani. Bagaimana pengaruh pendidikan Rasulullah terhadap para sahabat? Selain faktor kecerdasan, tentu tekad dan kesungguhan juga berpengaruh besar, sehingga Zaid begitu cepatnya menguasai bahasa-bahasa asing tersebut. Al-A'mashi mengatakan, pernah datang surat-surat kepada Zaid, tapi ia tidak tertarik membacanya, kecuali yang ia percaya saja. Dari sinilah ia dikenal dengan panggilan penerjemahnya Rasul. Penghafal Al-Quran, sejak dimulainya dakwah Islam selama kurang lebih 20 tahun, sejak wahyu pertama turun, terdapat sekelompok sahabat yang mampu menghafal dengan kemampuan biasa. Ada yang mampu menghafal semua yang tertulis, ada pula yang menghafal semua ayat yang tersusun. Di antara mereka adalah Ali bin Abu Thalib, Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, dan Zaid bin Thabit radhiyallahu anhum ajma'in. Setelah Al-Quran diturunkan secara sempurna, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakannya kepada para sahabat dengan berurutan, sebagaimana susunan surat dan ayat yang kita ketahui sekarang. Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu pernah menyetorkan hafalannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun wafat beliau. Di tahun itu, Zaid menyetorkan hafalannya sebanyak 2 kali, dan qiraat tersebut dinamakan qiraat Zaid bin Thabit, karena dia pula yang menulis dan mengajukannya kepada Nabi agar dikoreksi. Dan teks tersebut beliau bacakan kepada orang-orang hingga beliau wafat. Awal pembukuan Al-Quran. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, kaum muslimin dibuat sibuk dengan konflik melawan orang-orang murtad, sehingga banyak korban jatuh dari kaum muslimin. Dalam perang Yamamah, perang menghadapi nabi palsu, Musailimah Al-Kadzab misalnya, sejumlah besar penghafal Al-Quran gugur. Umar bin Al-Khattab khawatir para penghafal Al-Quran terus berguguran karena konflik belum juga usai. Ia mendiskusikan ide membukukan Al-Quran dengan Khalifah Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar beristikharah, bermusyawarah dengan para sahabat. Setelah itu, ia memanggil Zaid bin Thabit. "Sesungguhnya engkau adalah seorang pemuda yang cerdas. Aku akan memberimu tugas penting." Abu Bakar memerintahkannya membukukan Al-Quran. Zaid pun memegang tanggung jawab besar. Ia diuji dengan amanah yang berat dalam proyek besar ini. Ia mengecek dan menelaah hingga terkumpullah Al-Quran tersusun dan terbagi-bagi berdasarkan surat masing-masing. Tentang tanggung jawab besar ini, Zaid berkata, "Demi Allah, kalau sekiranya kalian bebankan aku untuk memindahkan bukit dari tempatnya, tentu hal itu lebih ringan daripada kalian perintahkan aku untuk membukukan Al-Quran." Ia juga mengatakan, "Aku meneliti Al-Quran, mengumpulkannya dari daun-daun lontar dan hafalan-hafalan orang. Namun dengan taufik dari Allah, ia berhasil menjalankan amanah besar tersebut dengan baik." Penyeragaman bacaan Al-Quran. Pada masa pemerintah Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, jumlah orang yang memeluk Islam semakin hari semakin bertambah. Hal itu terjadi di berbagai daerah. Tentu saja hal ini sangat positif. Namun hal ini bukanlah tanpa celah. Daerah-daerah tersebut menerima riwayat qiraat yang berbeda-beda
dan mereka belum mengenal variasinya, sehingga mereka menyangka orang yang berbeda bacaan Al-Qur'annya membuat-buat bacaan baru. Muncullah masalah baru. Melalui usul sahabat Hudzaifah bin Al-Yaman, Khalifah Utsman bin Affan pun membuat kebijakan menyeragamkan bacaan Al-Qur'an. Utsman mengatakan, siapakah orang yang paling dipercaya untuk menulis? Orang-orang menjawab, penulisnya Rasulullah Zaid bin Thabit. Utsman kembali mengatakan, siapakah yang paling fasih bahasa Arabnya? Orang-orang menjawab, Said bin Al-Ash. Ia seorang yang dialeknya paling mirip dengan Rasulullah. Utsman kembali mengatakan, Said yang mendikte dan Zaid yang menulis. Zaid bin Thabit meminta bantuan sahabat-sahabat yang lain. Para sahabat pun membawakan salinan Al-Qur'an yang ada di rumah Ummul Mukminin Hafsyah binti Umar radhiyallahu anha. Para sahabat saling membantu dalam peristiwa besar dan bersejarah ini. Mereka jadikan hafalan Zaid sebagai tolak ukur. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, pastilah para penghafal Al-Qur'an dari sahabat Muhammad tahu bahwa Zaid bin Thabit adalah orang yang sangat mendalam ilmunya. Keutamaan Zaid bin Thabit. Figur seorang Zaid bin Thabit memiliki kedudukan yang tinggi di tengah masyarakat. Kaum muslimin sangat menghormatinya. Suatu hari Zaid mengendarai hewan tunggangannya. Kemudian Abdullah bin Abbas mengambil tali kekangnya dan menuntunnya. Melihat hal itu, Zaid berkata, biarkan saja wahai anak paman Rasulullah. Tidak, seperti inilah selayaknya kita menghormati ulama kita, jawab Ibnu Abbas. Yang pertama membayat Abu Bakar. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengisahkan, ketika Rasulullah shallallahu alaihi wasallam wafat, orang-orang Ansyar angkat bicara. Salah seorang di antara mereka mengatakan, wahai orang-orang Muhajirin, sesungguhnya jika Rasulullah menugaskan salah seorang di antara kalian, beliau akan menjadikan salah seorang di antara kami sebagai pendampingnya. Karena itu, kami memandang setelah beliau, kepemimpinan ini dipegang oleh dua orang, satu dari kalian dan satu dari kami. Orang-orang Ansyar pun menyuarakan demikian. Lalu berdirilah Zaid bin Thabit. Ia berkata, sesungguhnya Rasulullah berasal dari Muhajirin, dan kepemimpinan itu pada Muhajirin, dan kita adalah penolong mereka, sebagaimana kita telah menjadi Ansyarnya Rasulullah. Abu Bakar pun berdiri dan berterima kasih atas ucapan Zaid yang menenangkan suasana. Abu Bakar berkata, wahai orang-orang Ansyar, benarlah apa yang teman kalian ucapkan. Seandainya kalian melakukan selain itu, tentu kami tidak membenarkannya. Zaid menggapai tangan Abu Bakar, kemudian berkata, ini adalah sahabat kalian. Baiatlah dia. Apabila Abu Bakar berhaji, maka Umar dan Zaid bin Thabit yang menggantikan beliau sebagai khalifah. Zaid juga diberi amanah membagi ghanimah di perang Yarmuk. Ia juga merupakan salah seorang dari 6 orang ahli fatwa. Umar, Ali, Ibnu Mas'ud, Ubay, Abu Musa, dan Zaid bin Thabit radhiyallahu anhum ajma'in. Umar dan Utsman tidak melebihkan seorang pun dalam permasalah kehakiman, fatwa, faraid, dan qiraah dibanding Zaid bin Thabit. Anas bin Malik meriwayatkan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, umatku yang paling penyayang terhadap yang lain adalah Abu Bakar. Yang paling kokoh dalam menjalankan perintah Allah adalah Umar. Yang paling jujur dan pemalu adalah Utsman. Yang paling mengetahui halal dan haram adalah Mu'adz bin Jabal. Yang paling mengetahui ilmu, faraid, pembagian harta warisan adalah Zaid bin Thabit. Yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya adalah Ubay. Setiap umat mempunyai orang kepercayaan, dan orang kepercayaan umat ini adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Seorang tokoh tabi'in, Muhammad bin Sirin, mengatakan Zaid bin Thabit mengalahkan orang-orang dalam 2 hal, Al-Quran dan faraid. Wafatnya Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu wafat pada tahun 45 Hijriah di masa pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Di hari wafatnya Zaid, Abu Hurairah berkata, pada hari ini telah wafat tintanya umat ini. Semoga Allah menjadikan Ibnu Abbas sebagai penggantinya. Tinta adalah ungkapan untuk keluasan ilmu, karena di zaman dahulu menulis ilmu itu membutuhkan tinta. Kisah sahabat Nabi ke-17.
Muawiyah memulai karir politiknya sebagai penguasa setelah ditunjuk menjadi gubernur Syria oleh Khalifah Umar bin Khattab dan membuktikan dirinya sebagai pemimpin yang cerdas. Salah satu capaiannya adalah pembentukan Angkatan Laut Muslim pertama. Pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan pada tahun 656 dan perbedaan pendapat mengenai status pembunuhnya menjadikan terjadinya perselisihan antara pihak Muawiyah dan Khalifah Ali bin Abi Thalib yang berujung pada pertempuran Siffin. Sepeninggal Ali, Hasan melepas jabatan khalifah setelah disandang selama sekitar 6 atau 7 bulan. Muawiyah resmi menjadi khalifah pada tahun 661. Pada masanya, Muawiyah melakukan berbagai upaya penaklukan. Pengepungan Konstantinopel pada masanya merupakan upaya penaklukan pertama Konstantinopel oleh umat Muslim. Dalam bidang pemerintahan, Muawiyah lebih mengedepankan kecakapan dan kesetiaan daripada sistem kebangsawanan lama. Secara kepribadian, Muawiyah juga termasuk Muslim yang saleh dan menjaga ibadahnya meski dia menanggung beban memimpin kekhalifahan yang wilayahnya sudah sangat luas. Perselisihannya dengan Ali bin Abi Thalib, juga penunjukan putranya untuk menjadi khalifah sepeninggalnya, merupakan tema utama yang menjadikan Muawiyah sebagai sosok yang kontroversial dalam sejarah Islam. Literatur Madinah awal dan Abbasiyah awal memiliki gambaran yang baik terkait Muawiyah, tetapi tidak demikian dengan literatur Abbasiyah pada masa belakangan, yang lebih cenderung bersifat anti-Umayyah. Nama lengkap Muawiyah adalah Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf bin Qushay bin Kilab. Ia berasal dari Bani Klan Umayyah. Muawiyah memiliki julukan. Julukannya adalah Abu Abdurrahman Al-Qurashi Al-Umawi Al-Makki. Muawiyah adalah laki-laki yang berperawakan tinggi, berkulit putih, tampan, dan penuh wibawa. Umar bin Khattab juga berkata bahwa Muawiyah suka makan makanan yang lezat dan bergaya seperti raja. Umar berkata begitu bukan bermaksud menjelekkan Muawiyah, tapi hanya menginformasikan ciri khas Muawiyah. Bisa dimengerti mengapa Muawiyah melakukan hal itu, karena ia memang berasal dari kabilah terpandang di masyarakat. Ayahnya Muawiyah adalah Abu Sufyan bin Harb, seorang pembenci Nabi Muhammad dan akhirnya masuk Islam, yang diikuti juga dengan istrinya, Hindun binti Utbah. Sedangkan ibunya adalah Hindun binti Utbah, seorang pemakan jantung paman Nabi Muhammad, karena saking bencinya dengan Islam dan Nabi Muhammad. Saat kecil, Abu Sufyan pernah melihat Muawiyah yang sedang merangkak, lalu berkata, "Anakku ini berkepala besar. Dia pantas memimpin kaumnya." Hindun menjawab, "Hanya memimpin kaumnya saja? Seharusnya ia memimpin bangsa Arab seluruhnya." Muawiyah memiliki beberapa saudara. Mereka adalah sebagai berikut. Ke-1 Yazid bin Abu Sufyan, 2 Utbah bin Abu Sufyan, 3 Anbasah bin Abu Sufyan, 4 Ummu Habibah binti Abu Sufyan, 5 Ummul Hakam binti Abu Sufyan, 6 Azzah binti Abu Sufyan, 7 Umaymah binti Abu Sufyan. Saudara-saudaranya yang lain adalah 1 Muhammad bin Abu Sufyan, 2 Hanzalah bin Abu Sufyan, 3 Amr bin Abu Sufyan, 4 Juwairiyah binti Abu Sufyan, 5 Hindun binti Abu Sufyan, ke-6 Sakhra binti Abu Sufyan. Muawiyah memiliki beberapa orang istri. Ada yang diceraikannya dan ada pula yang meninggal. Berikut adalah nama-nama mereka. Ke-1 Maisun binti Bahdal Al-Kalbiyah. Muawiyah menceraikannya karena Maisun tidak betah tinggal di istana Muawiyah yang besar dan lebih mencintai desanya. 2 Fakhitah binti Qarazah bin Abd Amr bin Naufal bin Abdi Manaf. Ke-3 Kanud binti Qarazah. Kanud adalah saudara Fakhitah. Muawiyah menikahinya setelah Fakhitah wafat. Dialah yang bersama Muawiyah saat pembebasan Cyprus. 3 Na'ilah binti Imarah Al-Kalbiyah. Muawiyah mentalaknya karena sebuah persoalan. Muawiyah juga memiliki beberapa anak. Ini adalah nama-namanya yang tercatat. Ke-1 Yazid bin Muawiyah. Ia lahir dari Maisun binti Bahdal. Saat Muawiyah menceraikan Maisun dan kembali ke desanya, Yazid mengikuti ibunya. Jadi masa kecilnya dihabiskan di desa ibunya, menghirup udara segar dan bahasa Arab fasih. Kedua, Abdurrahman bin Muawiyah. Ibunya adalah Fakhitah.
Abdurrahman meninggal sewaktu masih kecil. 3. Abdullah bin Muawiyah. Abdullah adalah anak dari Fakhitah. Ia anak yang terbelakang mental dan sangat lemah. 4. Ramlah binti Muawiyah. Setelah dewasa, Ramlah dinikahi oleh Amr bin Utsman bin Affan. 5. Hindun binti Muawiyah. Hindun ini kemudian dinikahi oleh Abdullah bin Amir. Ke-6. Aisyah binti Muawiyah. 7. Atikah binti Muawiyah. 8. Syafiyah binti Muawiyah. Pendapat yang terkenal mengatakan bahwa Muawiyah masuk Islam pada masa penaklukan Mekah. Namun, Muawiyah sendiri mengatakan bahwa aku masuk Islam dalam peristiwa Umrah Qada tahun 7 Hijriah, tetapi aku menyembunyikannya dari bapakku. Hal itu dapat dimengerti karena situasi saat itu masih mencekam. Selain itu, posisi Muawiyah cukup sulit, mengingat Abu Sufyan pada waktu itu masih kafir. Bahkan Abu Sufyan adalah pemimpin Quraisy dalam melawan Nabi Muhammad. Muawiyah juga ikut perang Hunain, dan Nabi Muhammad memberinya 100 unta dan 40 uqiyah emas dari harta rampasan perang Hunain. Ya Allah, jadikanlah dia sebagai orang yang bisa memberikan petunjuk, dan seorang yang diberi petunjuk, Mahdi, dan berikanlah hidayah kepada manusia melaluinya. Hadis di atas adalah hadis syahih yang diriwayatkan oleh banyak ahli hadis dan membicarakan tentang kebaikan Muawiyah. Zaman Abu Bakar adalah zaman kritis di mana benih kemurtadan mulai merebak. Abu Bakar bertindak tegas dengan memerangi mereka. Muawiyah ikut salah satu pertempuran itu, yakni Perang Yamamah. Perang melawan Musailamah, si nabi palsu. Setelah pemberontakan internal selesai, kaum muslimin mengalihkan pandangan mereka keluar, yakni pembebasan negeri di sekitar mereka dari pemimpin zalim. Abu Bakar mengirim pasukan ke banyak tempat, salah satunya adalah Syam. Dalam kontingen pasukan Syam, ada salah satu pasukan yang dikomandani oleh Muawiyah. Muawiyah di zaman Umar bin Khattab. Pembebasan Kaisariah, Caesarea. Kaisariah, sekarang Palestina, adalah kota dekat Tel Aviv. Pada zaman Umar, Muawiyah ditugaskan untuk membebaskan kota ini. Namun, ternyata Kaisariah memiliki benteng pertahanan dan pasukan yang sangat kuat. Setelah Kaisariah dikepung dalam waktu cukup lama, Muawiyah pun berhasil menerobos kota tersebut. Dikatakan prajurit Kaisariah yang tewas mencapai 100.000 orang. Pembebasan pesisir Syam. Mendengar keberhasilan saudaranya, Yazid bin Abi Sufyan, yang juga seorang gubernur Damaskus, meminta Muawiyah untuk ikut membebaskan pesisir Syam. Setelah bertarung melawan orang-orang Romawi, Muawiyah dan prajuritnya berhasil menang, menjadi gubernur Yordania. Setelah Muawiyah membuktikan kekuatannya atas 2 peristiwa sebelumnya, Umar mengangkatnya sebagai gubernur Yordania pada 17 Hijriah atau 639 Masehi, menjadi penguasa Damaskus, Ba'labak, dan Balqa. Saudara Muawiyah, Yazid bin Abi Sufyan, meninggal karena wabah Tha'un pada 18 Hijriah. Sebagian ulama berpendapat Tha'un adalah wabah pes, tetapi ada pula yang berpendapat Tha'un masih belum jelas termasuk kategori penyakit apa. Untuk mengisi kekosongan, Umar bin Khattab menugaskan Muawiyah untuk menggantikan posisi saudaranya, memimpin Damaskus, Ba'labak, dan Balqa, Yordania. Membagi pasukan Islam. Bizantium dan Persia terus menyerang daerah perbatasan kekhalifahan. Untuk menahan hal itu, Muawiyah membagi pasukan menjadi 2, yakni pasukan musim panas dan pasukan musim dingin. Selain itu, Muawiyah menutup celah-celah di kota-kota perbatasan agar tak diserang. Muawiyah sempat memimpin penyerangan musim panas melawan Bizantium di 22 Hijriah, membangun angkatan laut Islam. Mayoritas kaum muslimin pada saat itu adalah orang Arab. Mereka adalah orang-orang yang tidak akrab dengan laut. Namun, Muawiyah menyadari pentingnya angkatan laut, dan pada zaman Umar, ia mulai membangunnya. Sayangnya, Umar tidak mengizinkan Muawiyah memakai angkatan laut, karena ia tidak mau kaum muslimin habis ditelan laut, karena mereka tidak familiar dengan laut. Angkatan laut baru dipergunakan pada zaman Utsman bin Affan untuk membebaskan Cyprus. Muawiyah di zaman Utsman bin Affan menjadi gubernur penuh Syam. Sebagaimana Umar, Utsman bin Affan tidak memakzulkan Muawiyah. Bahkan Utsman terus memberi Muawiyah kekuasaan.
sehingga Muawiyah menjadi gubernur daerah mayoritas Syam. Muawiyah meninggal karena sakit di Damaskus pada Rajab 60 Hijriah pada usia sekitar 80 tahun. Catatan abad pertengahan bervariasi mengenai tanggal spesifik kematiannya. Dalam wasiat terakhirnya, Muawiyah berpesan kepada keluarganya, "Takutlah kepada Tuhan yang Maha Esa dan Agung, karena Tuhan, pujilah Dia, lindungi siapapun yang takut kepadanya, dan tidak ada pelindung bagi orang yang tidak takut akan Tuhan." Dia dimakamkan di sebelah gerbang Bab Asy-Syagir kota, dan salat jenazah dipimpin oleh Az-Zahaq bin Qais yang meratapi Muawiyah sebagai tongkat orang Arab dan pedang orang Arab yang menghentikan perselisihan yang dia jadikan berdaulat atas umat manusia, yang dengannya dia menaklukkan negara-negara. Tetapi sekarang dia telah wafat. Makam Muawiyah adalah situs kunjungan hingga akhir abad ke-10. Al-Mas'udi berpendapat bahwa sebuah makam dibangun di atas kuburan dan terbuka untuk pengunjung pada hari Senin dan Kamis. Ibnu Taghribirdi menegaskan bahwa Ahmad bin Tulun, penguasa otonom Mesir dan Suriah abad ke-9, mendirikan sebuah struktur di kuburan pada tahun 883 atau 884 dan mempekerjakan anggota masyarakat untuk secara teratur membaca Al-Quran dan menyalakan lilin di sekitar makam. Kisah sahabat Nabi yang ke-18. Salah satu sahabat Nabi yang sangat menonjol adalah Ali bin Abi Thalib yang memiliki hubungan khusus sebagai sepupu, sahabat, dan menantu Nabi. Keputusannya untuk memeluk Islam di masa awal dakwah Nabi menjadi salah satu momen penting dalam sejarah Islam, dan itulah mengapa biografi Ali bin Abi Thalib sering menjadi sorotan. Setelah meninggalnya Nabi Muhammad, Ali bin Abi Thalib memainkan peran penting sebagai Khulafaur Rasyidin keempat, mengikuti jejak Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Di bawah kepemimpinannya, Ali bin Abi Thalib berjuang untuk mempertahankan dan memperluas wilayah Islam, serta menghadapi tantangan politik dan sosial yang kompleks. Biografi Ali bin Abi Thalib sering menjadi topik pembicaraan karena ia merupakan salah satu figur kunci dalam sejarah Islam. Ali bin Abi Thalib dilahirkan di Mekah pada hari Jumat, tanggal 13 Rajab tahun 600 Masehi, sekitar 30 tahun setelah peristiwa penyerangan pasukan Abrahah yang dikenal sebagai Tahun Gajah. Ketika Ali bin Abi Thalib berusia 5 tahun, suku Quraisy mengalami masa kemarau panjang yang merugikan ekonomi mereka di Mekah. Rasulullah meminta bantuan pamannya, Al-Abbas, untuk membantu Abu Thalib selama krisis tersebut. Dalam situasi tersebut, mereka menawarkan untuk merawat anak-anak Abu Thalib. Al-Abbas memilih untuk merawat Ja'far, sementara Rasulullah mengambil Ali bin Abi Thalib di bawah asuhannya. Selama masa perawatannya oleh Rasulullah, Ali bin Abi Thalib dibesarkan dengan kasih sayang dan kebaikan yang luar biasa. Kedermawanan dan perhatian Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib saat masa kecilnya memiliki dampak besar pada karakter dan sikapnya yang kemudian. Ali bin Abi Thalib tumbuh bersama Rasulullah dan menjadi saksi langsung ketika Rasulullah menerima wahyu pertamanya. Dengan demikian, Ali bin Abi Thalib menjadi salah satu individu pertama yang menerima ajaran Islam sejak usia dini, yang membawa pengaruh besar dalam perjalanan hidupnya selanjutnya. Latar belakang keluarga Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib lahir di Mekkah sekitar tahun 600 Masehi atau sekitar 10 tahun sebelum kenabian Nabi Muhammad. Ayahnya, yaitu Abu Thalib, adalah paman dari Nabi Muhammad. Ali bin Abi Thalib memiliki nama asli Asad bin Abi Thalib, yang dipilih dengan harapan agar memiliki keturunan yang gagah dan dihormati di antara kalangan Quraisy Mekkah. Ibunya, yaitu Fatimah binti Asad, adalah anak dari Hashim, yang merupakan pendiri Bani Hashim dan kakek buyut Nabi Muhammad. Sebagai keturunan Hashim dari kedua sisi, ayah dan ibu, Ali bin Abi Thalib memiliki kedudukan yang istimewa dalam masyarakat Quraisy. Kelahiran Ali bin Abi Thalib memberikan sukacita bagi Nabi Muhammad yang tidak memiliki anak laki-laki. Bahkan keluarga Abu Thalib mengizinkan Nabi Muhammad dan istrinya, Khadijah, untuk merawat Ali bin Abi Thalib. Hal ini menjadikan Ali bin Abi Thalib sangat dekat dengan Nabi Muhammad dan Khadijah sejak usia muda. Hubungan dekat antara Ali bin Abi Thalib dan Nabi Muhammad serta Khadijah membentuk dasar bagi ikatan yang kuat di antara mereka.
Ali bin Abi Thalib tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan ajaran agama dan kebijaksanaan Nabi Muhammad. Sejak dini, Ali bin Abi Thalib diasuh oleh Nabi Muhammad dan Khadijah, dan dia dikenal karena kecerdasannya dan ketulusannya. Ali bin Abi Thalib menjadi saksi langsung atas ajaran dan tindakan Nabi, dan dia tumbuh menjadi pemuda yang saleh dan berbudi luhur di bawah bimbingan mereka. Ali bin Abi Thalib tidak hanya menjadi dekat dengan Nabi Muhammad dan Khadijah, tetapi juga menjadi bagian penting dalam keluarga mereka. Dia diasuh dengan penuh kasih sayang dan kehangatan oleh Nabi Muhammad dan Khadijah, sehingga menciptakan ikatan keluarga yang erat di antara mereka. Ali bin Abi Thalib tumbuh dalam lingkungan yang penuh cinta dan dukungan, dan dia memperlakukan Nabi Muhammad dan Khadijah dengan rasa hormat dan kesetiaan yang besar. Kehadiran Ali bin Abi Thalib dalam keluarga Nabi Muhammad juga menjadi anugerah bagi mereka. Ali bin Abi Thalib tidak hanya membawa kebahagiaan dan sukacita, tetapi juga menjadi pembelajaran yang berharga bagi Nabi Muhammad dan Khadijah dalam keterlibatannya dengan keluarga Nabi Muhammad. Ali bin Abi Thalib tidak hanya menjadi anggota keluarga yang dicintai, tetapi juga menjadi bagian dari dakwah dan misi Nabi. Dia menjadi saksi langsung atas ajaran-ajaran Nabi Muhammad dan terlibat dalam penyebaran Islam di Mekah. Ali bin Abi Thalib menunjukkan kesetiaan dan keberanian yang luar biasa dalam mendukung Nabi Muhammad dalam menghadapi tantangan dan rintangan yang mereka hadapi. Pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan, terjadi serangkaian pemberontakan akibat ketidakpuasan terhadap kebijakan yang diterapkan. Setelah Khalifah Utsman meninggal dalam sebuah pemberontakan, situasi semakin kacau. Kaum Muslim menuntut Ali bin Abi Thalib untuk menjadi khalifah. Pada 25 Zulhijjah 35 Hijriah, Ali bin Abi Thalib dibayat sebagai Khulafaur Rasyidin keempat di Masjid Madinah. Namun, masa pemerintahannya tidaklah mudah. Salah satu tantangan besar adalah menyelesaikan kasus pembunuhan Khalifah Utsman yang memicu peperangan. Namun, di samping kekacauan tersebut, Ali bin Abi Thalib juga menerapkan kebijakan-kebijakan progresif yang menguntungkan kekhalifahan. Salah satunya adalah menyempurnakan bahasa Arab dengan memerintahkan Abul Aswad Ad-Duwali untuk menambahkan tanda baca dan menulis kitab-kitab nahwu, tata bahasa. Tujuannya adalah untuk memudahkan umat Muslim di luar Arab mempelajari Al-Quran dan hadis dengan benar. Peran Ali bin Abi Thalib dalam penyebaran Islam. Ali bin Abi Thalib memiliki peran yang signifikan dalam menyebarkan dan memperkuat agama Islam yang terwujud dalam berbagai aspek kehidupannya. Peran dalam dakwah dan penyiaran ajaran Islam. Ali bin Abi Thalib berperan penting dalam mendukung dakwah dan menyebarkan ajaran Islam. Ali bin Abi Thalib aktif dalam membantu Nabi Muhammad dalam menyampaikan pesan agama kepada orang Quraisy baik secara terang-terangan maupun secara rahasia. Keberaniannya dalam menyampaikan pesan Allah membantu membangun dasar pengikut awal Islam. Partisipasi dalam hijrah ke Madinah. Ali bin Abi Thalib ikut serta dalam hijrah ke Madinah bersama Nabi dan keluarganya. Tindakan ini menunjukkan kesetiaannya terhadap Islam dan Nabi, serta komitmennya untuk mendukung perkembangan Islam di kota baru tersebut. Keterlibatan dalam peperangan. Ali bin Abi Thalib merupakan pejuang yang ulung dan berani di medan perang. Ali bin Abi Thalib terlibat dalam berbagai pertempuran penting yang dihadapi oleh kaum Muslim melawan musuh-musuh Islam. Keberaniannya di medan perang membuatnya menjadi sosok yang dihormati dan ditakuti oleh lawan-lawan Islam. Pemegang panji-panji Rasulullah. Ali bin Abi Thalib memiliki peran istimewa sebagai pemegang panji-panji Rasulullah dalam beberapa pertempuran. Ini mencerminkan kepercayaan Nabi pada keberanian dan dedikasi Ali bin Abi Thalib dalam memimpin pasukan Muslim dalam pertempuran. Perjuangan melawan Musailamah Al-Kadzab. Ali bin Abi Thalib menunjukkan keberaniannya dalam memimpin pasukan Muslim dalam pertempuran melawan Musailamah Al-Kadzab, menegaskan dedikasinya untuk mempertahankan ajaran Islam dari ancaman dan penyesatan. Dengan berbagai peran ini, Ali bin Abi Thalib tidak hanya menjadi pendukung utama penyebaran agama Islam, tetapi juga membuktikan keberaniannya dalam mempertahankan nilai-nilai agama. Wafatnya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib menghembuskan nafas terakhirnya
pada 29 Januari 661 Masehi atau 21 Ramadan 40 Hijriah. Kematian tragis itu disebabkan oleh serangan Abdurrahman bin Muljam ketika Ali bin Abi Thalib sedang melaksanakan salat subuh di Masjid Agung Kufah pada 19 Ramadan 40 Hijriah atau 27 Januari 661 Masehi. Meski terluka parah, Ali bin Abi Thalib menunjukkan sikap mulia dengan memerintahkan anak-anaknya untuk tidak membalas dendam dan menyerang Abdurrahman bin Muljam yang merupakan anggota Khawarij yang menganggap Ali bin Abi Thalib telah berkhianat. Hal ini menegaskan kepemimpinan dan kepahlawanan Ali bin Abi Thalib yang mementingkan perdamaian dan keadilan, bahkan di saat-saat terakhir hidupnya. Itulah biografi Ali bin Abi Thalib, semoga membantu dan bermanfaat. Kisah sahabat Nabi yang ke-19. Salah seorang sahabat Nabi yang baik adalah Ubay bin Ka'ab al-Anshari, seorang sahabat Anshar yang disebut Rasulullah sebagai qari'nya. Dia pergi ke Mekah bersama Rasulullah dan menawarkan kota Madinah sebagai tempat hijrah yang aman. Salah satu dari dua tulisan tentang sahabat yang mulia, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu adalah yang pertama. Mengetahui qari Rasul, Ubay bin Ka'ab bin Qais al-Khazraji al-Anshari adalah namanya. Ia memiliki dua kunyah. Rasulullah menyebutnya Abu al-Munzir dan Umar bin al-Khattab menyebutnya Abu Ahtufail karena ia memiliki putra bernama Ath-Tufail. Ubay memiliki rambut dan janggut putih, tetapi dia tidak mengubah warna rambut kepalanya menjadi perak dengan inai atau pewarna lain. Salah satu orang pertama yang memeluk Islam adalah Ubay yang dipilih Allah Ta'ala untuk bersyahadat di Bai'at Aqabah. Allah Ta'ala memilih Ubay untuk menjadi salah satu orang pertama yang memeluk Islam. Saat Bai'at Aqabah kedua, dia bersyahadat. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah, ia dipersaudarakan dengan Said bin Zaid yang merupakan salah satu dari 10 sahabat utamanya yang dikenal sebagai Al-Muabshiruna bil Jannah. Dididik sang Nabi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh yang baik untuk guru. Baik lisan maupun tindakan, dia memberi teladan. Pendidikan yang beliau berikan sangat mendalam, menjadi guratan yang terbukti dalam tindakan. Selain itu, Ubay percaya bahwa pendidikan nubuwah itu murni. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Ubay bin Ka'ab dan berkata, "Wahai Ubay." Pada saat itu, Ubay hanya menoleh, tidak menjawab panggilan Nabi, dan kemudian terus salat. Dia kemudian beralih ke salat berikutnya dan menyegerakannya. Setelah itu, Ubay bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia berkata kepadanya, "Assalamu alayka ya Rasulullah." Lalu Rasulullah bertanya, "Hai Ubay, apa yang menghalangi kamu menjawab panggilanku saat aku memanggilmu tadi?" Ubay menjawab, "Wahai Rasulullah, tadi aku sedang salat." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Tidakkah engkau mendapati sesuatu yang diwahyukan kepadaku? Penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu." Quran Al-Anfal ayat 24. "Iya, aku telah mengetahuinya. Aku tidak akan mengulanginya lagi, insya Allah," janji Ubay. Lihatlah cara para sahabat mengikuti perintah Rasulullah. Mereka tidak menyatakan keberatan, tidak mengutamakan keinginan dan hasrat mereka. Setelah menyadari bahwa Rasulullah menafsirkan ayat tersebut dengan cara ini, mereka juga berkomitmen untuk melakukannya. Ini pasti akan menjadi teladan bagi kami. Ketika Anda mendengar atau membaca hadits-hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang perintah dan larangan, seperti apa adabnya, Rasulullah memerintahkan wanita muslimah untuk mengenakan hijab yang sempurna dan melarang kita dari riba dan zina. Ingatlah pesan yang disampaikan Rasulullah dalam surat Al-Anfal ayat 24. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul. Nabi Muhammad, apabila dia menyerumu pada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dengan hatinya, dan sesungguhnya kepadanyalah kamu akan dikumpulkan. Surah Al-Anfal ayat 24.
Dalam riwayat Imam Ahmad dengan sanad dari Abu Hurairah dari Ubay bin Ka'ab bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, artinya, maukah kuajarkan kepadamu suatu surat yang tidak Dia turunkan yang semisalnya dalam Taurat dan Injil, juga tidak ada pada Al-Quran yang semisalnya? Ubay menjawab, tentu. Aku berharap sebelum engkau keluar dari pintu itu, engkau telah mempelajarinya, kata Rasulullah. Kemudian Rasulullah berdiri, dan aku berdiri bersamanya. Beliau mengandeng tanganku sambil mengajarkanku, sampai beliau hampir sampai di pintu. Aku berkata kepada beliau, wahai Rasulullah, mana surat yang Anda janjikan untukku? Beliau berkata, apa yang engkau baca saat salat? Aku membaca surat Al-Fatihah, jawabku. Itulah dia, surat yang tidak terdapat dalam Injil dan Taurat. Bahkan dalam Al-Quran yang menyamai kemuliaannya. Surat itu adalah 7 yang berulang-ulang. Dan Al-Quran yang agung yang diwahyukan padaku. Dalam riwayat yang lain, Ubay memperlambat langkahnya karena sangat ingin mendengar surat yang dijanjikan Rasulullah untuknya. Demikianlah semangatnya Ubay bin Ka'ab dan sahabat-sahabat lainnya memperoleh ilmu dari Rasulullah. Kemuliaan Ubay bin Ka'ab diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi berkata kepada Ka'ab, sesungguhnya Allah memerintahkanku untuk membacakan kepadamu orang-orang kafir, yakni ahli kitab, surah Al-Bayyinah ayat 1. Dia, Allah, menyebut namaku. Wahai Rasulullah, tanya Ubay penuh haru. Iya, jawab Nabi. Ubay pun menangis. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ubay adalah orang yang mencatat dan menyusun Al-Quran di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dengan sanadnya dari Qatadah. Ia berkata, aku bertanya kepada Anas bin Malik, siapa yang mengumpulkan Al-Quran di masa Nabi? Anas menjawab, ada 4 orang, semuanya dari kalangan Ansyar. Ubay bin Ka'ab, Mu'adz bin Jabal, Zaid bin Thabit, dan Abu Zaid radhiyallahu anhum jami'an. Hadis riwayat Al-Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa ia adalah orang yang paling fasih bacaan Al-Qur'annya di umat ini. Dari Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, artinya umatku yang paling penyayang terhadap yang lain adalah Abu Bakar. Yang paling kokoh dalam menjalankan perintah Allah adalah Umar. Yang paling jujur dan pemalu adalah Utsman. Yang paling mengetahui halal dan haram adalah Mu'adz bin Jabal. Yang paling mengetahui ilmu, faraid, pembagian harta warisan adalah Zaid bin Thabit. Yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya adalah Ubay. Setiap umat mempunyai orang kepercayaan, dan orang kepercayaan umat ini adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengakui luasnya ilmu Ubay bin Ka'ab. Dalam Sahih Muslim terdapat sebuah hadits dari Ubay bin Ka'ab. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, artinya, wahai Abu Al-Munzir, tahukah engkau satu ayat yang paling agung dalam kitabullah yang kau hafal? Ubay menjawab, Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui. Wahai Abu Al-Munzir, tahukah engkau satu ayat yang paling agung dalam kitabullah yang kau hafal? Rasulullah ingin Ubay menjawabnya. Aku menjawab, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, dialah yang tidak ada sesembahan selain Dia, yang maha hidup dan terus-menerus mengurusi makhluknya. Kemudian Rasulullah menderapkan tangannya di dadaku dan mengatakan, demi Allah, semoga dadamu dipenuhi dengan ilmu, wahai Abu Munzir. Hadis riwayat Muslim. Banyak sahabat yang belajar Al-Quran dari Ubay, termasuk Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Abdullah bin Saib, Abdullah bin Ayyash bin Abi Rabi'ah, dan Abu Abdurrahman As-Sulami radhiyallahu anhu jami'an. Sahabat Ansyar ini juga memiliki kemuliaan yang disandang sebagai penulis wahyu. Rasulullah hanya memanggil Zaid bin Thabit jika Ubay tidak menuliskan wahyu untuknya di Madinah. Ia diangkat menjadi hakim Yaman di zaman Umar. Kedudukan Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab menjadi guru dari sahabat-sahabat utama dalam bidang Al-Quran. Di antara murid beliau adalah Abdullah bin Abbas, Abu Hurairah, Abdullah bin Saib, Abdullah bin Iyash bin Abi Rabi'ah,
Abu Abdurrahman As-Sulami radhiyallahu anhum jami'an. Selain Al-Quran, Ubay juga meriwayatkan beberapa hadits dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dengan sanadnya dari Suwaid bin Ghaflah. Ia berkata, "Aku bertemu dengan Ubay bin Ka'ab. Ia mengatakan, aku menemukan sebuah kantong yang berisikan 100 dinar. Kemudian aku menemui Nabi. Beliau bersabda, 'Umumkanlah selama setahun.' Aku pun mengumumkannya selama setahun. Namun tidak ada yang mengakuinya. Kemudian kutemui lagi Nabi. Beliau bersabda, 'Umumkanlah selama setahun.' Kuumumkan setahun, namun tak juga ada yang mengakuinya. Kemudian kutemui lagi beliau untuk yang ketiga kalinya. Beliau bersabda, 'Jaga wadah, jumlah dan pengikatnya. Jika pemiliknya datang, berikan. Jika tidak, gunakanlah.' Aku pun menggunakannya." Hadis riwayat Al-Bukhari. Kata-kata bijak Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab memotivasi kaum muslimin untuk serius mempelajari bahasa Arab. Beliau mengatakan, "Pelajarilah bahasa Arab sebagaimana kalian mempelajari menghafal Al-Quran." Ia juga mengajarkan agar kaum muslimin mengedepankan Allah dari segala hal. Di antara pesannya adalah, artinya, tidaklah seorang hamba meninggalkan sesuatu yang motivasinya hanya karena Allah. Pasti Allah akan menggantikan sesuatu yang lebih baik untuknya dari jalan yang tidak ia sangka. Tidaklah ia meremehkan sesuatu yang tak pantas itu, ia ambil dengan cara yang tak selayaknya. Pasti Allah akan datangkan sesuatu yang lebih buruk untuknya. Wafatnya Ubay bin Ka'ab. Sejarawan berbeda pendapat kapan tahun wafatnya Ubay. Ada yang mengatakan, ia wafat pada masa kekhalifahan Umar, yaitu pada tahun 19 Hijriah. Ada juga yang mengatakan tahun 20 Hijriah. Pendapat lainnya menyatakan tahun 22 Hijriah. Pada masa Khalifah Utsman tahun 32 Hijriah. Pendapat terakhir ini terdapat dalam Al-Mustadrak. Dan ini merupakan pendapat yang paling kuat karena Utsman memasukkannya dalam tim penyusun Al-Quran. Semoga kisah ini menjadi inspirasi buat kaum muslimin. Kisah sahabat Nabi yang ke-20. Bilal bin Rabah adalah salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijamin masuk surga. Sebelum masuk Islam, ia pernah disiksa dengan cara dijemur di bawah teriknya matahari oleh tuannya yang memaksa ia menjadi kafir. Bilal merupakan seorang budak dari Habasyah, Ethiopia. Ia memiliki perawakan yang kekar dan tegap serta berkulit hitam. Saat ini umat muslim di seluruh dunia mengenal Bilal sebagai muadzin pertama yang mengumandangkan adzan. Dahulu ia pernah disiksa saat dipaksa mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bilal merupakan budak dari seorang majikan yang bernama Umayyah di Mekah. Awal perkenalan Bilal dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ketika seorang tamu dari majikannya menceritakan tentang seseorang bernama Muhammad yang mengajarkan agama baru. Bilal langsung merasa penasaran. Ia sangat ingin bertemu dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendengarkan ajaran agama yang dibawanya. Untuk mengobati rasa penasarannya, Bilal secara diam-diam mencari informasi tersebut. Bilal bertemu Nabi Muhammad dan masuk Islam. Bilal akhirnya bisa bertemu dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atas bantuan Abu Bakar. Saat itu, Abu Bakar telah memeluk Islam dan setia mengikuti ajaran yang dibawa Nabi Muhammad. Pertemuan Bilal dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berlangsung hangat. Secara lemah lembut, Nabi Muhammad menyampaikan dakwah dan ajaran Islam. Semua yang disampaikan Nabi Muhammad membuat Bilal merasa tersentuh dan hatinya merasa tentram. Ia pun mantap memilih untuk menjadi seorang Muslim. Di hadapan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Bilal mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bilal merasa senang bisa menjadi seorang Muslim dan ia pun bertekad menjadi seorang yang beriman. Bilal disiksa Umayyah. Kabar Bilal menjadi seorang Muslim ternyata diketahui majikannya. Umayyah justru merasa marah ketika tahu budaknya masuk Islam. Umayyah termasuk orang yang menentang ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia pun murka dan memaksa Bilal untuk keluar dari Islam dan kembali menyembah berhala. Keteguhan hati Bilal yang tetap ingin memeluk Islam membuat Umayyah menyiksanya bertubi-tubi.
Meskipun telah disiksa setiap hari, Bilal tetap teguh sebagai seorang Muslim. Sampai akhirnya Umayyah menyeret Bilal dan membiarkannya di tengah terik matahari. Bilal yang tak mengenakan baju ini tentu merasa seluruh tubuhnya terbakar. Namun ia tetap ikhlas. Bilal juga disiksa dengan cara dikubur dalam pasir yang panas, hanya bagian kepalanya yang tak tertimbun pasir. Umayyah juga pernah membiarkan tubuh Bilal tertindih batu-batu yang besar, seraya mengatakan akan membunuhnya. Bilal terbebas dari siksaan. Melihat perlakuan kejam dari Umayyah, Abu Bakar kemudian meminta Umayyah untuk menjual Bilal kepadanya. Umayyah memanfaatkan kesempatan ini dengan cara meminta bayaran yang sangat tinggi. Setelah merdeka, Bilal dipilih sebagai muazin. Bilal selalu berada di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika salat. Saking dekatnya, Bilal kerap dijuluki sebagai bayangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sang Rasul sendiri yang menunjuk Bilal sebagai muazin karena suaranya terdengar kencang ke seluruh Madinah. Bilal juga digelari muazin ar-Rasul. Walau begitu, selepas kepergian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Bilal bin Rabah memutuskan pensiun menjadi muazin. Saat Khalifah Abu Bakar meminta Bilal bin Rabah supaya menjadi muazin kembali, Bilal berkata dengan sedih, "Aku hanya menjadi muazin Rasulullah. Rasulullah telah tiada, maka aku bukan muazin siapa-siapa lagi." Sejak itulah Bilal tidak lagi mengumandangkan azan, kecuali hanya sebanyak 2 kali. Setelah itu, Bilal bin Rabah meninggalkan Madinah dan tinggal di Homs, Syria. Bilal menjadi sosok yang mendahului Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke surga. Kisah ini bersandar pada hadits dari Buraidah ibn Husayb. Ia mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Bilal, "Bilal, bagaimana kau mendahului yang lain ke surga? Ketika aku hendak masuk surga, ku dengar suara di depanku. Semalam aku memasukinya dan ku dengar suaramu di depanku. Aku mendatangi istana segi 4 yang sangat indah terbuat dari emas. Aku pun bertanya, milik siapakah istana ini? Para malaikat menjawab, milik seorang lelaki Arab. Aku menukas, aku orang Arab. Milik siapakah ia? Malaikat menjawab, milik lelaki Quraisy. Aku katakan, aku lelaki Quraisy. Milik siapakah ia? Mereka menjawab, milik lelaki umat Muhammad. Aku berkata, aku Muhammad. Punya siapakah ia? Para malaikat menjawab, milik Bilal bin Rabah. Bilal pun menyahut, ya Rasulullah, aku melantunkan azan setelah melakukan salat 2 rakaat. Setiap kali berhadas, aku segera berwudu. Aku bermimpi Allah Subhanahu wa Ta'ala menghargai salat 2 rakaat itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dengan 2 rakaat itu engkau mendahuluiku masuk surga. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmidzi. Dijelaskan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Bilal mendahului Rasulullah karena berdoa lebih dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum azan. Oleh sebab itu, azan Bilal terdengar di depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah azan terakhir yang dikumandangkan Bilal setelah Rasulullah wafat, Bilal bin Rabah enggan untuk mengumandangkan azan dan memutuskan untuk meninggalkan Madinah. Ia meminta izin pada Abu Bakar untuk berhenti menjadi muadzin Rasul. Namun para penduduk Madinah yang merindukan Rasulullah meminta Bilal untuk kembali mengumandangkan azan. Dengan mata berkaca-kaca, Bilal menolak permintaan tersebut. Ia tidak lagi sanggup mengumandangkan azan. Umar bin Khattab kemudian mengunjungi rumah Bilal yang berada di Syam dan membujuknya. Tapi umat muslim di Madinah sedang membutuhkanmu. Mereka ingin mendengarkanmu mengumandangkan azan. Mereka rindu suaramu. Mereka rindu lantunan azanmu, wahai muadzin Rasulullah. Ucap Umar. Untuk kembali ke Madinah dan kembali mengumandangkan azan merupakan hal yang begitu berat bagi Bilal bin Rabah. Ia terlalu rindu pada Rasulullah sehingga tidak mampu melepas kepergian beliau. Dikisahkan pada suatu ketika, Bilal bertemu dengan baginda Rasulullah dalam tidurnya. Mimpi tersebut menjadikan Bilal siap untuk berangkat ke Madinah, mengunjungi makam Rasulullah. Sesampainya di sana, Bilal bertemu dengan cucu-cucu kesayangan Rasulullah, yaitu Hasan dan Husain. Husain kemudian berkata, "Paman, maukah engkau sekali saja mengumandangkan azan untuk kami? Kami ingin mengenang kakek."
Umar yang juga ada di sana pada saat itu, turut membujuk Bilal untuk kembali mengumandangkan adzan. Umar juga menyampaikan bahwa seluruh sahabat juga merasakan hal yang sama. Lalu Bilal tersadar dan merasa inilah waktunya untuk menumpahkan rasa kerinduannya pada Rasulullah. Akhirnya, Bilal memutuskan untuk adzan yang terakhir kalinya. Suaranya yang merdu mulai terdengar ke seluruh penjuru kota Madinah. Ketika lafaz Allahu Akbar ia kumandangkan, kota Madinah seketika menjadi sunyi dan senyap. Seluruh aktivitas pun terhenti pada saat itu. Seluruh penduduk Madinah pun terkejut mendengar suara merdu yang sudah lama menghilang, tiba-tiba terdengar kembali. Suara merdu tersebut mengingatkan umat Islam akan sosok Rasulullah, juga momen-momen ketika mereka bersama dengan beliau. Ketika Bilal mengumandangkan lafaz asyhadu alla ilaha illallah, seluruh penduduk Madinah mulai berlarian, mencari sumber suara dan mulai berteriak histeris. Hingga pada lafaz berikutnya, suara Bilal mulai terdengar parau ketika melafazkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ia pun mulai terisak ketika menyebutkan nama orang yang paling ia rindukan. Bilal tidak sanggup melanjutkan adzan. Seluruh penduduk Madinah akhirnya pun turut menangis karena merasakan rindu yang teramat pada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pasca meninggalnya Rasulullah pada tahun 11 Hijriah, sahabat Bilal pergi meninggalkan Madinah menuju tanah Syam untuk meringankan kesedihannya. Ia akhirnya meninggal di kota Damaskus pada tahun 20 Hijriah atau 21 Hijriah dalam umur 60 tahun. Demikian kisah adzan terakhir yang dikumandangkan oleh salah satu sahabat Nabi bersuara merdu, Bilal bin Rabah. Semoga kisah-kisah sahabat Rasul ini dapat menjadi pelajaran berharga buat kaum muslimin. Ternyata perjuangan para sahabat Rasul tidaklah mudah dalam penyebaran agama Islam. Semoga kita semua dalam lindungan Allah. Semoga kita semua dirahmati Allah. Semoga kita kelak mendapat syafaat Rasulullah. Amin ya Rabbal Alamin.